Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak di sini. Nah, kali ini di video ini kakak akan melanjutkan tentang konduksi. Tentunya latihan soalnya. Ya, biasanya di sini latihan soal yang sering muncul itu adalah seperti ini. Nah, biasanya ada tambahan berupa kata-kata. Namun di sini kakak ganti dengan gambar saja. Nah, di sini adalah ada 3 buah logam, ya, 3 buah logam disusun sedemikian rupa, disambung ya, dilas, disambung sehingga membentuk huruf Y seperti ini adik-adik. Nah, kemudian di ujung kanan di sini itu ada suhu T1 logam pertama 100 derajat Celcius, kemudian suhu di logam 2 dan logam 3 itu sebesar 0 derajat Celcius. Maka suhu sambungannya berapa adik-adik? Nah, suhu sambungan itu di mana sih, Kak? Suhu sambungan itu di tengah-tengah di sini adik-adik ya. Nah, kemudian di sini juga yang diketahui adalah panjang dari masing-masing logam tersebut sama sebesar L. Ya, panjangnya sama L. Kemudian untuk K-nya, konduktivitas termalnya K1 sama dengan K2 sama dengan 2 kalinya dari K3. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan untuk mencari TX atau suhu campuran. Di awalnya, kalian harus tahu dari mana laju perpindahan kalor terjadi. Ya, kalian harus tahu itu. Laju perpindahan kalor itu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, adik-adik. Oke, jadi kalau di logam ini, maka laju kalornya akan berpindah dari logam 1 yang mempunyai suhu tertinggi menuju ke logam yang suhunya lebih rendah. Paham di sini? Nah, sehingga kita bisa menggunakan perumusan di konduksi yang di sebelumnya. Nah, di sini adalah H1, ya, H1 itu adalah laju kalor di suhu tinggi itu akan diteruskan atau disebarkan ke logam 2 dan 3. Sehingga di sini H1 sama dengan H2 ditambah dengan H3 adik-adik. Paham ya sampai di sini? Jadi konsepnya ini sama aja kayak dulu listrik dinamis adik-adik. Listrik dinamis itu mengatakan bahwa I masuk sama dengan I keluar, ya kan? Hukum 1 Kirchhoff itu sama aja dengan ini. Ya, di mana yang suhu tinggi, mana yang suhu rendah. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian perumusan H untuk konduksi yaitu masih ingat apa? K1 ya, karena di sini adalah H1, maka ini K1 dikali A1 kemudian dikali delta T1 dibagi dengan L1, ya kan? Yang ruas kanan juga sama, cuman angkanya saja yang diganti. Sehingga di sini ketemu K2 A2 delta T2 dibagi dengan L2 tentunya. Kemudian ditambah dengan K3 dikali A3 delta T3 adik-adik. Jangan lupa juga harus dibagi dengan L3 seperti itu. Ya, karena di sini logamnya identik, bentuknya, panjangnya itu sama, maka kita bisa mencoret. Apanya adik-adik yang dicoret? Ya, betul. A-nya, L-nya juga dicoret karena dia identik adik-adik. Ya, identik sama, ukurannya sama, panjangnya sama. Kemudian berarti kita tinggal apa? Kita menyisakan K1 delta T1 untuk yang ruas kiri. Ya, K1 di sini diketahui adalah 2 kalinya dari K3. Nah, berarti di sini kakak ganti 2 K3 adik-adik. Kemudian untuk delta T1 adalah perubahan suhu antara suhu yang di logam 1 sama suhu sambungan. Jadi di sini 100 dikurangi TX tentunya adik-adik ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi di sini 100 dikurangi sama TX atau T campuran. Kemudian sama dengan K2. Nah, di sini K2-nya adalah 2 kalinya dari K3 juga. Jadi di sini tulis 2K3. Kemudian dikali dengan delta T2. Delta T2 itu adalah perubahan suhu antara logam 2 dengan suhu campurannya atau suhu sambungan. Yang paling tinggi yang mana adik-adik? Antara T2 sama TX lebih tinggi mana?
tentunya lebih tinggi yang TX. Sehingga di sini TX dikurangi 0 ya, karena suhu di logam 2 itu adalah 0. Kemudian ditambah dengan K3. Tetap K3 ya, karena di sini dalam bentuknya K3 semua. Kemudian dikali dengan delta T3. Delta T3 itu adalah perubahan suhu di logam 3 ya. Jadi perubahan suhu ujung-ujungnya dari logam 3. TX sama ujung T3 yang sebelah sini lebih besar TX tentunya adik-adik ya, sehingga nanti TX dikurangi sama 0 karena suhu di ujung salah satu logam 3 itu adalah 0. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan adik-adik. Oh, ini salah ya. Ini TX ya. Sorry. Ini TX. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. K3-nya boleh dicoret adik-adik karena semua memiliki K3. Jadi K3-nya boleh dicoret, kemudian di sini juga dicoret. Sehingga ini memudahkan kita menghitung. 2 dikali 100 kali pelangi ya. Hasilnya adalah 200. Kemudian 2 dikali dengan TX, jadi min 2TX sama dengan, nah ini 2 dikali TX, yaitu 2TX. Kalau 0 kan apapun dikali 0 hasilnya 0, jadi nggak perlu ya. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini tinggal 1 kan, tinggal 1 dikali TX, jadi itu adalah TX sendiri. Oke, sampai sini paham adik-adik? Nah, sehingga dari sini kita bisa menyelesaikan, kita pindah ruas. Ya, kita peroleh bahwa 2TX tambah 1TX kemudian minus 2 juga pindah. Totalnya adalah 5TX. Ya, sedangkan di ruas kiri adalah 200 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan TX-nya adalah, tinggal bagi ya, 200 bagi 5, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, jadi adik-adik di sini suhu sambungannya adalah sebesar 40 derajat Celcius. Apabila ada 3 buah logam seperti ini, panjangnya sama, kemudian bentuknya sama, kemudian K1 sama dengan K2, dan kemudian 2 kalinya dari K3. Nah, suhu-suhu di ujungnya itu berbeda ya. Yang di ujung 1 itu 100, di ujung 2 dan 3 itu 0 derajat Celcius. Nah, jadi suhu sambungan di sini TX-nya adalah sebesar 40 derajat Celcius. Nah, sampai sini adik-adik paham ya? Untuk pengerjaan soal semacam ini. Mungkin saja nanti guru kalian bisa membuat soal yang lebih rumit lagi. Mungkin berbentuk X. Nah, intinya adik-adik harus tahu tuh dari mana laju perpindahan kalor itu berasal. Ya, tentunya dari yang suhunya tinggi menuju suhunya yang lebih rendah. Begitu adik-adik. Oke, sampai di sini video kakak mengenai soal latihan kedua dari submateri konduksi. Nah, nantikan video selanjutnya mengenai perpindahan kalor yang lain adik-adik. Sampai jumpa.